Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya di webinar pertama kita tahun ini bersama Global Subscription Catalyst dan juga ICS Compute. Yang mana hari ini kita mengundang salah satu partnernya ICS dan juga GAC juga, yaitu Sentinel One, yang diwakilkan oleh Pak Antonius Kiki. Setelah itu kita punya, as always, dari tim Global Subscription Catalyst ada Pak Elmo, dan terakhir ada perwakilan dari ICS Compute yaitu Pak Rizky Fajar. Nah, webinar kita hari ini berjudul dan bertema Defending the Edge, Autonomous Security for Distributed and Hybrid Infrastructure. Seperti yang saya jelaskan di awal, kita akan punya tiga pembicara, dibuka oleh GS Catalyst Team, yaitu saya untuk pembukaan webinar kita hari ini, dilanjutkan oleh Sentinel One Team dari Pak Kiki, setelah itu akan disummarize oleh Pak Rizky as a collaboration antara ICS Compute dan juga Sentinel One. Dan terakhir akan ada pembicara dari Global Subscription Catalyst sebagai penutup susunan acara kita hari ini. Dan tidak lupa setelah kita memenuhi semua rangkaian acara, kita akan ada feedback form dan juga Q&A. Jadi apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan di tengah presenter atau mungkin pembicara kita memaparkan materi, mohon bantuannya untuk bisa mengetikkan dulu pertanyaannya di kolom chat. Jadi nanti pembicara kita akan sembari melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi mungkin akan saya pilih beberapa pertanyaan yang paling related dengan tema webinar kita hari ini. Jadi mohon maaf apabila misal nih pertanyaan Bapak dan Ibu tidak terjawab di webinar, tapi do not worry. Kenapa? Karena mungkin after ini Bapak dan Ibu akan hubungin langsung oleh tim GSC atau mungkin tim ICS Compute apabila Bapak dan Ibu memiliki further discussion atau further question. Seperti itu. Jadi untuk membuka webinar kita hari ini, saya akan memberikan host kepada Pak Kiki sebagai pembicara kita pada webinar hari ini. Kepada Pak Kiki, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya jelas ya, Bu ya? Jelas, Pak? Jadi, ya, oke, terima kasih, Bu. Dan selamat pagi, selamat siang. Sebenarnya selamat pagi menjelang siang ya. Udah waktunya bentar lagi untuk sholat Jumat dan juga makan siang gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Kiki, Solution Engineer untuk salah satunya di Indonesia dari Sentinel One. Dan mungkin saya akan izin share screen sekarang di konten. Oke, di layar apakah sudah terlihat, Bu, untuk slide-nya? Sudah, Pak. Ya, jadi mungkin sebelum kita bahas tentang siapa sih Sentinel One gitu ya, atau apa yang kita kerjakan selama ini, terutama salah satunya juga di negara Indonesia. Sebenarnya Sentinel One itu sebagai background-nya kita didirikan di tahun 2011-2012. Dan memang pada saat itu founder kita memiliki objektif utama, di mana di tahun itu ya, di tahun 2013-2012, saat itu semua endpoint security adalah antivirus, which is kalau antivirus itu adalah menggunakan signature, jadi menggunakan hash value untuk melakukan deteksi. Nah, ada satu kelemahan hash value atau signature yang dihasilkan di mana kita harus menunggu ada kejadian dulu, baru kita bisa menciptakan penisilinnya lah kalau dalam dunia kedokteran, atau antidotnya seperti itu, atau menciptakan hash value untuk sebagai antivirusnya gitu ya, sebagai signature-nya. Nah, that's why dari lahirnya kita sebenarnya Sentinel One sendiri sudah menggunakan behavior AI yang nantinya kalau misalnya teman-teman selama ini mengenal namanya endpoint security itu, oh kita melakukan daily scan ya setiap pagi atau setiap siang pada jam makan siang, atau kita harus update signature setiap hari dan seterusnya. Itu tidak berlaku lagi di Sentinel One. Kenapa? Karena pada dasarnya pada saat kita diinstal agentnya itu pertama kali, yang dilakukan adalah secara real time melakukan proses monitoring terhadap pergeseran apa aja yang terjadi dari sisi registry, let's say, proses, network connection, file system, dan seterusnya gitu ya. Nah, along the way, di tahun 2021, 2022 hingga saat ini, Sentinel One juga melihat bahwa yang namanya teknologi is one thing, tapi sebenarnya kalau di dalam cyber defense,
people dan juga proses itu adalah dua hal utama yang juga tidak kalah pentingnya, yang sering dilupakan gitu ya. That's why di Singularity XDR platform kita nanti juga akan kita perlihatkan gitu bagaimana kita juga fokus dari sudut pandang people dan prosesnya. Jadi contohnya paling mudahnya, kalau jika kita ingin melakukan proses threat hunting, selama ini kalau kita ingin melakukan threat hunting dari sisi SOC team, mereka harus melakukan query secara manual. Sedangkan kalau di Sentinel One saat ini kita cukup dengan menggunakan bahasa manusia aja, bahasa Inggris, dan bahkan saat ini kita juga ada support bahasa Indonesia gitu ya. Uh, untuk melakukan proses threat hunting dengan menggunakan query language yang merupakan pertanyaan. Jadi cukup kita tanyakan misalnya, let's say, is there any failed login in the last 24 hour? Atau apakah ada user yang login dari dua negara berbeda selama 1 jam terakhir gitu ya. Kenapa? Karena saya mau tahu apakah ada VPN abuse di organisasi saya, di dalam infrastruktur saya gitu kan. Nah, AI kita itu bukan cuman melakukan blocking malware, ransomware dan seterusnya, tapi AI cyber security yang ada di Sentinel One itu tujuan utamanya adalah juga membantu people SOC team sehingga mereka dapat melakukan threat hunting secara efektif, secara cepat dan juga secara efisien seperti itu. Nah, beberapa challenge yang ada di organisasi saat ini, mungkin ya kita udah tahu bersama lah, ya, udah banyak yang cerita tentang ransomware. Cuman kurang lebih gambarannya kalau di tahun 2024-2025 ini, Sentinel One dengan Sentinel One Labs yang saat ini juga ada terintegrasi dengan global Google Threat Intel atau GTI yang dulunya namanya Mandiant, itu melihat bahwa attacker itu berpikiran bagaimana caranya saya dapat login daripada susah-susah harus break in dari luar. Bagaimana caranya mereka dapat login gitu kan? Salah satunya misalnya dengan mencari apakah di dalam sebuah organisasi itu ada orang-orang yang bisa diiming-imingi sesuatu yang memang kebetulan mereka pegang grup domain dari Active Directory, let's say seperti itu. Nah, selain itu kita juga melihat security complexity yang terjadi ya. Jadi lebih ke arah kalau orang misalnya ya, kalau misalnya dia pengen tahu sebuah organisasi itu user dan di dalam satu host tertentu itu aplikasinya ada apa aja sih, dia harus melist down gitu kan dengan query language dan seterusnya. Sedangkan di Sentinel One seperti complexity ini berusaha untuk ditanggulangi dari sudut penggunaan yang kita sebut sebagai purple AI. Jadi Gen AI kita atau mungkin bahasa lainnya adalah ChatGPT untuk melakukan proses threat hunting lah, kurang lebih kayak gitu internally ya. Kita tentu saja nggak bisa bertanya apakah PT sebelah terkena breach dan seterusnya. Tentu saja itu tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan adalah segala sesuatu query, pertanyaan terkait organisasi kita. Pertanyaan apapun, let's say mulai dari yang paling simple, ada berapa user dan tunjukkan user yang ada di Kiki PC. Sedangkan Kiki PC ini adalah hostname ya, Kiki PC 123 misalnya, let's say seperti itu. Kita tinggal query, tinggal tanyakan dalam bahasa manusia seperti itu, dan setelah itu platform kita akan menjawab. Dan bukan hanya jawaban, yang paling penting dari jawaban itu adalah summary-nya. Jadi kalau misalnya contohnya, is there any failed login in the last 24 hour gitu kan, bisa jadi ada failed loginnya lebih dari 1.000 atau bahkan 2.000 dan seterusnya, karena endpoint ini banyak, ada 10.000. Tapi mana failed login that matter for me gitu kan, mana failed login yang merupakan hasil dari brute force, dan kita juga memperlihatkan sumber source IP address dari failed login tersebut. Oh, ternyata berasal dari China misalnya, atau berasal dari North Korea misalnya, seperti itu ya. Tentu saja pertanyaan berikutnya, apakah kita punya employee di Korea Utara gitu kan, sebagai multinational company. Kalau misalnya emang nggak ada, berarti ada kemungkinan compromise. Satu. Kedua, bisa jadi orang pakai VPN di luar gitu ya, dari luar login. Atau ya memang benar-benar orang itu sedang mengunjungi negara tersebut dan disuruh bekerja, misalnya seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang attacker sendiri, tadi saya bilang tentang login dan juga tentang break-in dari luar. Kita tahu yang namanya cyber attack gitu ya. Sebenarnya kan secara konvensional, sebenarnya cyber attack dimulai dari luar. Terdapat 6 stages utama yang mungkin teman-teman juga udah tahu dari MITRE Adversary Tactic, Technique, and Common Knowledge. Ini kita simpelkan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah kita tahu yang namanya breach itu kan terjadi pada saat initial compromise atau initial access.
Tapi sebenarnya nggak ada yang namanya 100% prevention. Apapun brandnya, termasuk juga Sentinel One, brand apapun lah kompetitor kita yang ada di market saat ini. Itu kalau misalnya ada 100% garansi prevention, ya tentu saja nggak perlu lagi ada people. Nggak perlu lagi ada orang kita untuk melakukan pengamatan, threat hunting, dan seterusnya. That's why fokus utamanya Sentinel One selain melakukan prevention, juga bagaimana kita dapat melakukan detection dan respon terhadap kehadiran human attacker yang sudah berhasil membypass prevention yang dimiliki. Jadi kalau orang udah ada di dalam, dia udah nggak perlu lagi pakai malware, dia bisa pakai escalate privilege dan kemudian dia menggunakan valid kredensial, misalnya seperti itu, untuk menimbulkan financial dan juga business impact ya. Let's say ransomware attack dan seterusnya. Nah, disinilah peran penting dari defender dalam hal ini adalah SOC team yang ada di dalam sebuah organisasi. Bagaimana dapat melakukan proses threat hunting itu secara cepat, secara tepat gitu ya. Karena at the end of the day, kalau Bapak lihat dan Ibu lihat yang ada kata-kata impact time, ini adalah waktu rata-rata mulai dari initial access hingga sampai ke impact-nya. Dan rata-rata di ASEAN Pasifik dan Japan dari research Google Threat Intel yang terakhir tahun 2025 itu adalah sekitar 30 hari. Atau attacker itu ada di dalam untuk melakukan lateral movement, internal recon, gagal, dan kemudian coba lagi, berhasil, gagal, berhasil, dan coba lagi sampai dia dapetin misinya tuh kurang lebih 1 bulan lamanya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita dapat melakukan deteksi dan juga merespon dan melakukan mitigasi sebelum 1 bulan itu kan? Kalau misalnya udah lewat, ya otomatis mungkin ada yang ngasih tahu dari regulator atau dari third party third vendor gitu ya, third party vendor. We have been breached gitu kan. Kita sudah mengalami sebuah proses breach. Nah, peran penting dari threat hunting di sini adalah bagaimana kita dapat menganalisa raw datanya. Jadi salah satu kelebihannya Sentinel One juga, kita bukan cuma ngasih alert aja. Alert ini artinya malicious, suspicious, dan seterusnya. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita dapat menganalisa raw data atau unfiltered data to find evil inside your organization. Nah, di dalam proses threat hunting ini juga nanti kita bisa sampaikan bisa dibantu juga oleh MDR tim dari Sentinel One seperti itu. Tapi ya memang ada juga yang customer di Indonesia juga banyak yang memiliki SOC team yang sudah cukup baik, cukup lengkap dan seterusnya dan sangat fokus. Ya, sudah tidak perlu memerlukan MDR tim dari Sentinel One seperti itu. Nah, terdapat evolusi dari endpoint security. Jadi mungkin saya tadi sudah cerita sedikit di depan, cuman kurang lebih gambarannya bagaimana kalau kita ngomong EDR yang ada di market saat ini, memang baik dari sudut pandang EPP maupun EDR, banyak yang baik, banyak yang bagus gitu ya. Dan ada satu hal yang mungkin harus digarisbawahi, rata-rata EDR yang baik dan bagus itu juga menuntut orang atau people yang mengoperasikannya itu juga dapat mengerti dengan baik atau bisa dibilang dengan knowledge yang cukup advance. Nah, pendekatan Sentinel One ini sedikit berbeda, di mana kita menganggap bahwa bagaimana teknologi kita dapat mengassist people yang asumsinya udah sibuk dengan pekerjaan yang lain, yang asumsinya mereka itu jumlahnya terbatas gitu kan, nggak banyak di dalam sebuah organisasi dan kebetulan mungkin masih nyampur antara security, infra, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi tujuan utamanya tuh bagaimana AI yang kita pakai ini bukan cuma nempel di agentnya Sentinel One EDR aja, tapi AI ini juga dapat membantu people untuk melakukan proses threat hunting secara efektif dan efisien seperti itu. Nah, secara garis besar solusi dari Sentinel One adalah behavior agent, single agent dalam single platform yang secara otonomus melakukan proses real time prevention, detection, dan juga respon. Dan ada satu highlight di sini yang cukup di-appreciate juga oleh customer kita di Indonesia dan juga di Southeast Asia gitu ya. Itu adalah bukan Sentinel One itu bukan cuma mikirin tentang oh kita berhasil block malware A, kill proses karantina ransomware dan seterusnya. Tapi juga bagaimana kita dapat melakukan proses recovery. Jadi amit-amit kalau misalnya satu host atau satu server Windows itu udah ke-encrypt sama ransomware, data-datanya, file-filenya nih XLS, Word dan seterusnya ini udah ter-encrypt.
oleh ransomware. Setelah itu penyerang ransomware-nya meminta penembusan jumlah uang atau ya Bitcoin atau apapun lah ke organisasi tersebut gitu kan. Nah, Sentinel-1 ini memiliki teknologi recovery atau rollback mechanism yang ada di konsol kita, sehingga meskipun sudah terencrypt oleh ransomware, let's say, kita dapat melakukan proses rollback persis ke sebelum kejadian dalam rentan waktu sekitar 4 jam. Nah, ini salah satu added value lah. Jadi ya kita dapat bayangkan sebagai airbag di mobil ya. Kita tentu saja nggak mau mobil kita airbagnya keluar gitu kan. Tapi once itu keluar, meskipun mobilnya rusak gitu kan, at least menyelamatkan nyawa kita. Jadi kayak last resort atau senjata terakhir lah, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga saat ini kita sudah cover mulai dari Windows, Mac, Linux, VDI, yang mungkin nanti kita bisa share juga untuk kalau ngomong datasheet dan seterusnya ya detailnya seperti apa. Tapi yang pasti gambaran dari Sentinel-1 secara diagram big block-nya adalah singularity platform yang di atasnya terdapat bread and butter kita, yaitu AI, Purple AI, yang nantinya akan melakukan analisa, melakukan korelasi, bukan hanya dari sudut pandang endpoint, tapi juga dari perangkat security lain, brand lain, dari attack vector lain yang ada di cloud, network, email, identity, dan seterusnya. Karena Sentinel melihat bahwa security is a team sport game lah. Jadi ya sekuat-kuatnya pertahanan atau kehebatan satu brand, tetap kita harus bekerja sama dengan brand yang lain. Dan ada satu kelebihan di sini di mana XDR kita itu adalah open XDR. Jadi banyak di market saat ini yang mungkin saya juga nggak mau ngomong brandnya apa gitu ya. Mereka adalah close XDR. Jadi mereka dapat melakukan ingestion dari perangkat security yang lain, yes, tapi analisa AI-nya hanya untuk brand tersebut aja. Tapi kalau di Sentinel-1, karena kita open, dan kita melakukan tim sport game yang seperti saya sebutkan sebelumnya, jadi AI kita itu akan melakukan analisa meskipun bahkan dari vendor yang merupakan kompetitor kita yang ada di bawah. Kayak mungkin ada pertanyaan, oh kenapa ada kompetitor kita di slide ini gitu kan, mau presentnya kok tentang kompetitor gitu kan. Artinya adalah bahwa AI kita, data lake kita, meskipun customer itu udah punya EDR brand lain, kemudian punya cloud CNAPP lain, cloud native security brand lain dan seterusnya, identity brand lain gitu ya. Itu AI kita tetap menerima dan melakukan proses ingestion dan juga melakukan proses correlation serta analisa, menganalisa event-event yang berasal dari perangkat security yang lain tersebut seperti itu. Nah, secara spesifik dari sudut pandang EPP dan juga EDR atau endpoint security kita dengan single agent yang melakukan prevention, detection, dan juga respon terhadap attack, dalam setiap case, dalam setiap insiden yang terjadi, maka Sentinel-1 AI akan membentuk sebuah root cause analysis. Jadi root cause analysis ini atau storyline kita sebutnya sebagai seperti itu, ini sangat membantu SOC team sehingga mereka dapat tahu kira-kira attack itu sebenarnya root cause-nya atau masuknya dari mana sih? Oh ternyata dari IP yang merupakan jump host misalnya, yang belum ada agent-nya. Kenapa kita bisa detect meskipun belum ada agent-nya? Padahal kan harus ada agent-nya dulu. Karena sebenarnya dalam satu agent Sentinel-1 dia bukan melihat yang ada di dalam aja, tapi dia juga melihat in dan out network connection dari host tersebut, dari victim tersebut. Jadi dia tahu source masalahnya dari mana, sumbernya dari mana, perubahan apa aja yang terjadi dari sisi registry, proses, network connection, file system, dan seterusnya, hingga sampai ke lateral movement yang mungkin terjadi ke host sebelah yang nggak ada agentnya, atau ke host sebelah yang mungkin ada agentnya, dan seterusnya. Dan proses mitigasinya kita streamline secara automated. Jadi mulai dari kill, quarantine, remediate, hingga sampai ke proses rollback, tentu saja bukan manual gitu ya, bukan manual harus dilakukan oleh SOC team, tapi ini semua dilakukan secara automated dari AI kita, seperti itu. Dan bukan cuma tentang EDR, karena kalau kita lihat XDR itu kan sebenarnya evolusi dari atau extended detection and response itu evolusi dari a good EDR ya, endpoint detection and response. Karena kita melihat bahwa pencerahan atau bisa dibilang visibility lah, visibility yang didapatkan dari endpoint itu depth-nya memang dapat, tapi breadth-nya atau bisa dibilang proses visibility dari endpoint itu juga harus
korelasikan dengan visibility yang misalnya ada di network, ada di identity, dan seterusnya. Nah, that's why di SentinelOne saat ini untuk konsolnya sendiri saat ini sudah terintegrasi. Jadi kita bisa lihat, let's say di data lake kita sudah integrasikan salah satu brand yang ada di market leader untuk network detection dan respon, atau untuk NG firewall lah. Karena memang ya SentinelOne nggak main atau nggak ada produk yang namanya firewall gitu ya. Nah, di firewall itu sebenarnya mereka sudah melakukan deteksi, yes. Tapi salah satu kelebihannya XDR platform kita adalah kita dapat mengingest dari brand firewall tersebut masuk ke dalam dashboard kita, dan kita bisa melakukan threat hunting di situ. Dan threat huntingnya ini dimudahkan. Kenapa? Karena threat huntingnya kita cukup bertanya di dalam bahasa manusia. Let's say seperti ini. Kalau misalnya teman-teman udah punya Fortinet atau udah punya Palo Alto di sudut pandang next gen firewall ya, kita bisa bertanya ke AI-nya SentinelOne, kita ketikkan gitu ya, apakah ada event yang menuju ke sanction country dari sudut pandang Palo Alto. Nah, selama kita sebutkan kata-kata brandnya, AI kita tahu kalau kita bertanya ke brand tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan brand, misalnya is there any valid login in the last 24 hour, itu artinya kita bertanya ke SentinelOne. Dia tahu kita bertanya ke SentinelOne. Jadi kita harus menyebutkan nama brandnya gitu ya. Nah, ketika kita menyebutkan nama brandnya, yang dijawab adalah berasal dari event yang ada di brand tersebut, bukan yang ada di SentinelOne. Nah, yang berikutnya, ini juga salah satu proses penguatan dari sudut pandang people dan proses. Jadi di SentinelOne ada beberapa customer juga di Indonesia, udah cukup banyak yang subscribe MDR kita, dan memang pada dasarnya manage detection dan respon kita ini adalah proses, kurang lebih gambarnya adalah 24x7 orang kita, orangnya SentinelOne melakukan threat hunting di customer environment gitu ya. Dia bekerja sama dengan threat advisor, threat hunter, dan seterusnya. Dan yang dilakukan adalah end-to-end. Jadi bukan cuma ngasih report aja terus ditinggal. Suruh orang yang ngerjain atau suruh customer yang ngerjain. Tapi mereka benar-benar sampai proses mitigasinya mereka yang ngerjain. Kerjasama dengan customer gitu ya. Mereka pasti akan melakukan pertanyaan kayak let's say, oh ini ada host yang harus di karantin misalnya. Ya tentu saja nggak langsung main karantin. Tapi ya mereka akan melakukan komunikasi ya dengan people yang ada di sebuah organisasi. Dan kita juga melihat kalau yang namanya good threat intel must be start from a good data source ya. Jadi sebaik-baiknya sebuah organisasi di dalam melakukan threat hunting dengan threat intel yang baik gitu kan. Salah satu kelebihannya SentinelOne dengan adanya Wayfinder MDR ini juga adalah bukan cuman tentang SentinelOne. Jadi kalau ngomong SentinelOne Labs itu kan threat intel kita yang kita miliki. Nah, saat ini kita juga sudah bekerja sama dengan Google Threat Intel atau yang dulunya mungkin dikenal sebagai Mandiant Threat Intelligence. Udah dibeli sama Google Cloud. Nah, salah satu benefitnya itu adalah victim threat intel. Jadi victim threat intel ini incident response yang dilakukan oleh Mandiant team yang rata-rata sekitar 200.000 hours setiap tahunnya. Dan victim threat intel ini adalah terdapat pada kejadian-kejadian besar yang terjadi di worldwide. Yang ini nggak di-share ke Virus Total atau ke Recorded Future dan seterusnya. Dan ini bisa dibilang adalah benefit utama atau value utama. Karena konfidensial dan dari hasil threat intelligence, victim threat intel ini, kita gunakan proses threat hunting. Seperti itu. Nah, terus bedanya apa antara MDR, threat hunting gitu kan? Kalau MDR, SentinelOne menganalisa alert yang dihasilkan oleh SentinelOne. Tapi beyond dari menganalisa alert, Wayfinder juga melakukan threat hunting. Jadi menganalisa raw datanya, bukan hanya alertnya. Jadi MDR tim kita nggak serta-merta langsung percaya kalau misalnya di SentinelOne console itu alertnya 0. Ya, pokoknya AI kita anggap semuanya udah bagus. Alertnya 0 gitu kan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah ada orang yang mungkin APT attack yang berusaha untuk masuk dan kemudian membypass atau bisa dibilang menghindari lah deteksi yang dilakukan bahkan oleh SentinelOne dan juga brand-brand lain yang ada di organisasi tersebut. Mereka nggak langsung percaya seperti itu. Jadi kalau misalnya event itu alertnya 0, mereka tetap melakukan threat hunting dengan menggunakan raw datanya.
Nah, ini salah satu tampilannya. Jadi kita bisa tahu juga saat ini dashboardnya sudah terintegrasi ya. Baik itu dari sisi endpoint, vulnerability assessment, usage metering-nya, XDR-nya, hingga sampai ke MDR-nya. Dan di sini kita juga dapat mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh si MDR tim kita gitu ya. Dan terdapat juga clear service level objective atau SLA-nya lah kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau kita ngomong di Wayfinder MDR ini juga ada satu slide yang mungkin saya nggak bawakan, tapi ini yang merupakan apa ya salah satu highlight lah bisa dibilang. Jadi kalau customer udah subscribe endpoint detection dan responnya Sentinel-1 plus MDR Sentinel-1, maka akan terdapat warranty, breach response warranty. Amit-amit kalau sampai ada kejadian breach, kita Sentinel-1 itu wajib membayar perusahaan tersebut, customer kita tersebut up to $1 juta. Bukan artinya kita ingin membayar, bukan masalah uangnya, tapi lebih ke arah garansi kenyamanan dan juga ya biar orang bisa tidur nyenyak lah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Karena tanggung jawabnya jadi di kita gitu, bukan artinya kita mau bayar karena uangnya $1 juta dan seterusnya, nggak seperti itu, tapi lebih ke arah tanggung jawab KPI-nya Threat Hunter untuk mensukseskan program MDR ini supaya customer ini nggak sampai kena breach misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah dalam satu konsol yang sama. Jadi dari tadi kalau misalnya di depan ada EDR, MDR, dan seterusnya, ini semua satu konsol yang sama ya, Pak. Jadi konsol yang sudah saat ini sudah terintegrasi dalam konsol Singularity Platform kita. Itu juga terdapat yang tadi mungkin sudah disampaikan di depan, bagaimana kita dapat menggunakan Gen AI, Purple AI kita untuk melakukan threat hunting secara mudah. Jadi SOC team yang selama ini harus query secara manual misalnya, bahkan orang fresh G baru masuk pun sebenarnya mereka bisa, yang penting mereka bisa bertanya gitu ya. Nah, bertanya di sini artinya kita klasifikasikan dari sudut pandang threat actor, TTP, dan seterusnya. Paling mudah atau paling simpel kayak gini. Jadi yang paling kiri gitu ya, kita lihat, kita mau tanya, ketik show me any threat login gitu ya, terus enter. Apa yang terjadi di backend itu adalah AI kita akan mentranslate dari bahasa manusia ke bahasa query language kita, dan setelah itu bukan hanya result, karena kalau result bisa banyak, tapi summary dari result itu juga kita sampaikan, di mana let's say dalam case ini administrator dan victim adalah the most common username, dan kita juga berikan informasi, oh ternyata mesinnya located in Netherlands and Polandia, paling banyaknya adalah Netherlands dan Polandia dari IP address-nya. Bisa jadi ini VPN gitu kan, belum tentu juga orangnya emang ada di sana. Nah, selain itu juga Purple AI akan memprovide suggestion. Jadi follow up question, pertanyaan, kalau misalnya kita pun udah bingung mau nanya apa lagi, si Purple AI akan memberikan suggestion, kira-kira pertanyaan apa sih yang bisa ditanyakan tentang insiden ini gitu ya. Hingga sampai dalam case berikutnya, setelah kita selesai melakukan proses investigasi, kita pun bingung apa yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, AI kita akan memberikan sebuah suggestion, what should I do gitu ya. Mulai dari investigate the source, using the MFA, change the password, dan seterusnya. Ini case by case tentu saja berbeda. Dan kita juga dapat meminta bantuan Gen AI untuk membrief email summary. Kita cukup ketikkan aja brief email summary based on this incident atau brief email summary gitu ya. Nanti akan tercipta sebuah format mulai dari key finding-nya apa, action taken-nya apa, dan ini biasanya membantu SOC team sehingga mereka dapat cepat menginformasikan ke divisi yang lain atau ke direct report kita, dan seterusnya. Dan bukan tentang hanya terkait dari brandnya Sentinel-1 aja. Tapi seperti yang saya sudah ungkapkan di depan tadi, kita juga bisa bertanya ke AI kita dari hasil integrasi yang sudah dilakukan dengan Okta misalnya. Atau dari sudut pandang integrasi yang sudah dilakukan dengan Palo Alto Firewall misalnya, kita bisa melakukan pertanyaan, query pertanyaan ke eventnya si brand tersebut seperti itu. Nah, sebagai summary dari Sentinel-1 XDR AI Cyber Security Platform ini adalah, again, tadi kita udah membahas bersama bagaimana kita dapat mengunify defense ya. Jadi bagaimana kita dapat menyatukan event-event yang selama ini masih bekerja secara silo dari sisi network, endpoint, email, dan seterusnya. Dan tujuan utamanya juga
tentu saja kita ingin melakukan detection dan respon sebelum attacker completing their mission gitu kan. Bukan setelah kita dapat informasi atau informasi atau terjadi headline news ya yang ada di dalam sebuah media. Dan juga bagaimana dengan Wayfinder, MDR, dan Purple AI. Ini kayak semacam kalau kita ngomong praktek kerja lapangan lah. Tentu saja biasanya rata-rata kalau yang di Indonesia gitu ya di banking sector dan seterusnya bisa jadi MDR ini dipakai di tahun pertama aja atau tahun pertama dan kedua. Karena si orangnya SOC team itu pengen melihat apa yang dilakukan dari expert kita gitu kan. Bisa jadi di tahun kedua dan tahun ketiga kayak praktek kerja lapangan yang emang udah hand in hand together sama SOC team kita gitu kan. Mereka udah capable untuk melakukan proses analis sendiri gitu ya. Udah nggak perlu subscribe MDR di tahun-tahun berikutnya. Dan bagaimana Purple AI juga membantu mereka itu sehingga mereka dapat melakukan analisa data secara efektif dan secara efisien. Dan last but not least, ya seperti yang kita ketahui bersama, Sentinel-1 saat ini memang di leader Gartner sudah 5 years in a row, jadi udah 5 tahun berturut-turut. Dan dari hasil MITRE, kita juga salah satu yang terbaik. Dan mungkin salah satu highlightnya adalah MITRE itu melakukan pengetesan untuk Sentinel-1, itu kita zero conflict changes. Artinya apa? Out of the box. Jadi yang dites itu adalah bukan kita melakukan fine tuning, memperkuat pertahanan atau memperkuat policy, kemudian dites gitu ya. Tapi benar-benar out of the box yang kita sampaikan, default configuration yang kita sampaikan ke customer lah kurang lebih. Bukan testing dari hasil fine tuning. Oke, demikian dari saya. Terima kasih semuanya. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator atau mungkin ada pertanyaan nanti di akhir gitu ya. Iya, benar, Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kiki atas materinya. Tadi saya mencatat beberapa hal bahwa saya paling suka tadi waktu Pak Kiki bilang security itu adalah one sport game team. Jadi even though mungkin ada beberapa brand lain ya Pak ya yang bisa kita integrasikan ya why not gitu loh. Lebih baik kita Ya. berintegrasi untuk kebutuhan customer. Setuju, security itu seperti itu ternyata ya Bapak dan Ibu sekalian. Next mungkin kita akan mendengar materi dari ICS Compute. Perwakilan diwakili oleh Pak Rizky Fajar yang akan menginformasikan what kind of support yang bisa ICS Compute tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian di bidang security. Kepada Pak Rizky, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yena ya. Saya izin share screen. Sudah terlihat screen saya? Sudah. Oke, mungkin saya izin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar. Saya sebagai Business Development dari ICS Compute, ya. Jadi pada agenda hari ini saya mau coba perkenalan dulu ya terkait siapa sih ICS Compute, mungkin bagi yang belum kenal gitu ya. Jadi ICS Compute itu kita menyebutnya sebagai IT Consulting and Services ya Bapak Ibu. Jadi kita memang fokusnya di sana dan kita memiliki tiga bisnis pilar yaitu di cloud, di cyber security dan juga di generative AI gitu ya. Nah, eh, key highlight-nya kita di sini juga sudah mengadopsi enterprise ready adoption ya dalam artian solusi yang kita deliver itu sudah enterprise grade ya, yang dimana harus secure, harus optimize dan harus efisien juga gitu. Dan di sisi lain kita juga punya sister company, kita nyebutnya redpumpkin.ai. Nah, di sana kita membuat AI solution ya, jadi untuk Gen AI Virtual Assistant, untuk report atau forecasting Gen AI, atau misalkan buat legal screening gitu ya, kita juga bisa provide itu. Dan kita untuk AI ini, kita adalah the first ASEAN AWS Gen AI kompetensi. Jadi di apa namanya di ASEAN kita merupakan 100 yang pertama yang mendapatkan kompetensi tadi gitu. Lalu secara beriringnya waktu, kita saat ini ada di 4 regional gitu ya, Bapak Ibu, ada di Jepang, ada di Thailand, Indonesia, dan juga di Singapura. Dan saat ini kita sudah memiliki 500 total customer, kemudian juga sudah ada 400 workload yang kita sudah migrasikan, dan kita saat ini lebih ada 100 teknologi alliance yang which is 100
menarik, kita itu dari kebanyakan apa namanya karyawan gitu ya atau employee kita itu adalah engineer Bapak Ibu, baik dari security engineer, data engineer, DevOps engineer, karena kita yakin bahwa hal itu yang akan membuat kita berbeda dengan company lain ya, khususnya di solution integrator ini. Nah, ini beberapa rekognisi kita ya. Jadi kita memang dikenal sebagai AWS Partner of the Year kurang lebih 5 kali dalam 7 tahun. Kemudian juga kita mendapatkan apa namanya penghargaan juga dari salah satu vendor security kita yaitu Fortinet gitu ya di tahun 2023 dan 2024. Dan untuk key kompetensi kita lumayan lengkap ya dari migration service, DevOps, kemudian Gen AI dan hingga ke resilient services gitu. Dan mayoritas engineer kita juga nggak cuma punya pengalaman, tapi juga sudah tersertifikasi juga. Nah, ini beberapa klien kita ya. Jadi memang tadi sudah hampir lebih 400 dan ini dari berbagai macam vertical industry ya, dari healthcare, dari FSI, public sector, media dan sebagainya. Kita memang cukup banyak bermain di beberapa vertikal sekaligus gitu. Nah, mungkin saya selanjutnya baru masuk ke pembahasan cyber question gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau coba share ya terkait ini gitu ya. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah sedikit familiar gitu ya dengan beberapa tagline berita berikutnya kayak di Kominfo atau di Pusat Data Nasional gitu ya, atau di salah satu crypto exchange gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita lihat ini kalau dari berita itu hanya sedikit Bapak Ibu ya. Mungkin yang kita tahu ya ini gitu. Tapi kalau kita lihat data dari BSSN ini yang dari tahun 2024 saja ya Bapak Ibu. Itu angkanya masif sekali. Kalau di total sesuai grafik yang di sebelah kiri ini kurang lebih ada 310 atau 330 juta serangan atau traffic anomali yang ada di Indonesia. Yang ini juga merupakan apa namanya angkanya masif sekali gitu dan menjadi negara yang apa namanya menjadi negara yang difavoritkan untuk diserang gitu ya oleh si cyber actor gitu. Dan kalau kita lihat juga di grafik yang sebelah kanan, ini adalah revenue loss per industrinya ya, Bapak Ibu. Jadi tidak apa namanya dari sisi revenue juga udah pasti kita terimpact gitu ya. Nah, ini kalau dihitung rata-ratanya saja itu kurang lebih hampir 10 juta US dollar gitu ya di terutama di healthcare, kemudian disusul oleh finansial dan yang ketiga adalah di sisi industrial. Ini menandakan bahwa ya ini impact-nya sangat besar sekali gitu. Lalu kalau kita lihat di bawah gitu ya, di cyber threat impact, ya ini juga impact-nya ya. Jadi sebenarnya nggak cuma dari revenue loss aja. Jadi di pertama itu udah pasti kalau kita kena ransomware atau kena pencurian data, udah pasti data kita akan hilang ya. Sensitif data kita diambil gitu. Lalu juga nanti bisa ngaruh juga dari sisi operasional kita ya. Jadi ada operational disruption di sana, ada service outage ya kita nggak bisa jalanin bisnis kita gitu. Kalau kita nggak bisa jalanin bisnis, udah pasti kita langsung kena direct financial cost gitu ya. Nah, di direct financial cost ini bukan karena kita tidak bisa menjalankan bisnis saja, tapi misalkan kalau Bapak Ibu ada recovery gitu ya, misalkan IT forensik, backup DR dan sebagainya itu pasti memakan cost lagi gitu. Lalu yang terakhir yang sangat sulit dihindari adalah terkait data breaches, service disruption itu udah pasti apa namanya merusak brand reputasi kita gitu ya. Kalau customer sudah nggak trust sama kita itu susah Pak Ibu ya. Jadi itu pasti mencoreng nama baik kita. Nah, kalau kita lihat di slide selanjutnya ini Bapak Ibu ya, di sini saya mau ngejelasin modern threat landscape gitu ya. Jadi berdasarkan grafik ini ya yang saya dapat gitu ya itu ChatGPT itu launch di tahun 2023. Nah, kalau lihat di grafik di 2008 itu phishing itu masih dikit itu ya Bapak Ibu. Pas ChatGPT launch, phishing itu sudah naik kurang lebih 138%. Ini menandakan bahwa yang mendapatkan keuntungan dari AI itu tidak hanya kita ya, tidak hanya dari sisi produktivitas kita, dari sisi bisnis, tapi juga dimanfaatkan oleh cyber actor. Nah, kalau kita tidak punya cara untuk menanggulangi hal seperti ini ya akan berbahaya sekali gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di modern threat landscape ini saya bagi ada beberapa hal. Pertama ya udah pasti AI power attacks ya. Jadi sekarang itu phishing ya
macam apa namanya udah makin canggih, udah makin personalized. Dia bisa langsung apa namanya sesuai targeted ya. Kalau misalkan apa namanya targetnya adalah orang finance, nanti phishingnya seolah meniru atau bukan meniru, menyesuaikan dengan si target personanya tadi si orang finance gitu dan sebagainya gitu ya. Mau dari orang HR, dari orang legal dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada ransomware as a service. Nah ini juga perlu diperhatikan juga Bapak Ibu karena ransomware ini tidak hanya dari apa namanya cyber actor yang random gitu yang dari luar sana menyerang kita enggak, tapi bisa jadi itu pesanan gitu ya. Pesanan dari bisnis kompetitor kita gitu. Nah ini juga harus diperhatikan kalau kita nggak punya tools, nggak punya tadi teknologi atau people proses yang bisa menangani hal ini ya sangat sulit gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga supply chain attack. Nah ini juga ya jadi serangan itu nggak harus direct ke kita tapi bisa lewat dari software yang kita pakai atau misalkan dari vendor kita atau dari API kita. Jadi attack surface-nya banyak. Kemudian keempat ada cloud dan API. Nah, ini juga menarik juga ya karena memang sekarang ini udah eranya cloud gitu ya. Semua orang infra ada di cloud. Nah, ini menjadi attack surface baru juga gitu ya. Lalu yang terakhir ada insider threat. Nah, ini juga yang harus kita waspadai. Jadi kalau kita rangkum gitu ya dari kelima hal ini, sekarang cyber threat itu atau ancaman cyber itu semakin cepat, semakin otomatis, dan juga semakin disruptif gitu ya dari yang sebelumnya.